Hello all, we are Group 4. Today we will be showing you all our presentation about tissue. In our group there are me, Raya, Zoya, Bilang and Toby. Toby bilang and Toby. And Toby. and hi, my name is Minnie. Now it's time for us to know what tissue is. Tissues are divided by two, yaitu plant tissue, and animal tissue. Plant tissue. Plant tissue is a collection of similar cells performing an organized function for the plant. Each plant tissue is specialized for a unique purpose. And can be combined with other tissues to create organs such as flowers, leaves, stems, and roots. There are two types of tissues, meristem tissues and permanent tissue. What is meristematic tissue? The meristem is a type of tissue found in plant. It consists of undifferent cell capable of cell division. See myself inside. Why can I get it right? I don't know. Cells in the meristem can develop into all the other tissues, an organ that occur in Miss plant. Afifa ya? This tissue consists of primary tissue and secondary tissue. primary and secondary tissue. Primary tissue Primary tissue is located at the tip of the root and stem tip. The primary causes an increase in plant height. Secondary tissue causes an increase in the diameter of plant. Permanent tissue. Permanent tissue has a fixed shape and function. The existing cells are no longer actively dividing. Based on its structure and function, the permanent tissue can be divided into four, namely Epidermis, Parenchyma and sclerenchyma. parenchyma, yay. xylem and phloem. animal tissue. Animal tissue refers to the group of cells of similar structure and function in animals. The following types of animal tissue. Epithelial tissue, Connective tissue, Muscle tissue, And neural tissue. epithelial tissue. This tissue covers all the internal and external surface of the body and organs. muscle tissue. Muscle tissue is for active movements. neural tissue. This tissue is composed of nerve cells, neurons, whose function is to receive and send stimuli. Connective tissue. Connective tissues being structures together form a framework and support for organs and the body as for store fat, transport substances, protect against disease, and help repair tissue damage. Thank you for Thank you for listening. listening to our presentation. Bye. Bye. Wow, keren banget ya, cool. Let's give applause Hmm. for this group. Yay, Zoya, Raya, Toby, and Exi. Thank you very much. Wow, it was splendid ya, keren banget. Mister paling suka adalah kalian benar-benar kompak ya. Artinya
ordernya tuh udah jelas siapa yang ngomong dan juga urutan-urutan berbicaranya juga sudah diatur and it was perfect ya. Thank you very much dan juga Raya dengan pertunjukan bonekanya. Mana Raya coba mana tadi Mickey Mouse-nya? Minnie Mouse ya. Hi, my name is Nini. Yes, yes. Thank you. It was entertaining ya. Jadi mungkin yang menonton juga kalau mungkin notice bisa salah fokus, cuman nggak apa-apa sih. Maksudnya menarik juga gitu, entertaining. Thank you very much, Raya, Zoya, Exi, and Toby. I need to preview first for your material. Yeah, so this is about a tissue. Tissue ini maksudnya jaringan ya. Jaringan itu ada dibagi dua, maksudnya untuk plant sama animal. Nah, nanti untuk daily test, untuk yang plan ini buat kenalan dulu ya. Nanti ini materinya akan lebih lanjut di kelas 8. Ya, jadi Mister nggak mau ngambil materi yang terlalu pusing dulu, karena memang udah ada bahasanya nanti jaringan tumbuhan. Ya, for today, mungkin lebih ke jaringan animal ya. Tadi jaringan animal itu ada 4 ya kalau kalian perhatikan. Ya, ada konektif, ada meristem, ada epitel, dan juga ada neural ya, atau jaringan saraf. Nah, jadi jaringan itu seperti lapisan ya, sekali lagi, dan itu memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, at least kalian untuk daily test tahu ada 4 jaringan tadi dan juga apa fungsinya. Muscle ya, sama fungsi sama muscle. Jaringan otot juga apa, jaringan neural itu untuk apa, dan itu tadi sisanya tolong dipelajari. Ya, nanti tadi penjelasannya juga udah oke banget ya, sudah disampaikan dengan baik oleh Zoya, Raya, Exi, dan Toby ya. Toby juga tadi keren banget ya bahasa Inggrisnya. Thank you Toby ya. Toby sudah menyampaikan dengan baik. Nah, ini menjadi contoh yang baik ya untuk first presentation and it was impressed ya. I was impressed. Thank you very much for the first group once again. Fourth group ya. Give applause once again for this group. Thank you very much. Ya, keren banget. Respect. Oke. Nah, di sini selain ya, wah oke. Toby di sini memberikan stiker-stiker emot-emotnya ya. Oke, thank you once again. Wait, I will remove the spotlight first. Okay, and then for the second group that will do the presentation is the first group. Yeah, so I will invite Double Kalista, Lucas, Evan, and Aurel to do their presentation. Okay, so the time and screen is yours. Silakan, first group. Hi everyone, this is the group 1. We will be presenting about organisms and I am Callista. And I am Lucas. I'm Aurel.
Okay. So maybe it's in here. I don't know why, but we're just gonna go on. So what is an organism? An organism is a living thing made up of one or more cells and is able to carry on the activities of life, as in using energy, growing, or reproducing. Organism has different types of organisms, and that will be brought to you by Mimi. The classification, there are 5 types of organisms, which are Animalia, plants, fungi, Protista, and Monera. Function. First, growth, movement. Second, reproduction. Third, respiration. Fourth, nutrition. And fifth, excretion. All organisms are made up of one or more cells. An organism is an individual animal, plant, or a single-celled life form. An organism is defined as any neighboring living system which is to be alive and performs various functions like growth, movement, reproduction, respiration, nutrition, and excretion. Thank you for the attention, and we hope you enjoyed it. Maybe hilang, sir. Oke, yes, thank you very much for the first group. Ya, oke. Boleh kasih applause dulu ya untuk first group. Thank you very much for your very hard work. Oke, so unfortunately ternyata tadi Mei sempat menghilang ya, dan I don't know apakah masih ada di sini atau tidak. Oh, baru join. Oke, that's fine. I mean, nanti Mister akan personally laporkan ke mentor ya. Okay, but thank you very much once again for the first group. That was awesome, ya. Mister mau kasih preview dulu bahwa tadi itu presentasinya udah desainnya udah keren banget ya, cool, estetik ya, ibaratnya estetik banget. Dan juga untuk kalian tadi Lukas, Kalista, and then Aurel, lalu juga Evan juga sudah menyampaikan dengan mungkin suaranya bisa lebih semangat ya. Tapi kalau udah beberapa dari kalian juga sudah oke banget ya. Tapi harus lebih semangat lagi ya. Thank you. Untuk materinya ya, organism. Sebenarnya materinya tuh udah oke banget ya, udah padat. But this is actually require one things ya, yaitu adalah gambar. Nah, mungkin kalian tadi belum ada gambarnya ya. At least mungkin bisa kasih kalian contoh tadi di organism, type of organism kan tadi ada animalia, ada plant, ada fungi. Nah, itu kalian bisa coba kasih minimal gambarnya dulu. Jadi biar kebayang nih teman-teman. Mungkin kalau animalia pastinya sudah pada tahu ya, animal itu benar-benar banyak sekitar kita, plantae juga. Nah, tapi mungkin tadi ada yang penasaran tuh sama monera ya kan, yang kayak gimana sih monera tuh. Terus fungi ya kan, fungi itu jamur-jamuran. Nah, protista itu seperti apa? But it's okay, ya, it doesn't matter. The show already ya sudah kalian jalani presentasinya and it was good ya.
Thank you very much for your hard work and for your cooperation. Ya, semoga nanti kita bisa bersama-sama lebih baik lagi. And then for the material in daily task, ya, itu bisa dipakai dari materinya kelompok 1, itu dari type of organism. Tadi ada apa aja classification-nya, jangan sampai lupa, ya. Dan juga untuk apa namanya tadi function atau karakteristiknya juga jangan sampai lupa, ya. Ini sebenarnya group 1 mengingatkan kita kembali tentang materi classification of living things, ya. Jadi please stay to remind the material, ya. Okay, thank you for the first group. Let's move on to another group. Nah, ternyata yang sudah hilang itu ada grup kelompok 4 dan kelompok 1 ya. Oke. Kita lihat grup 2 atau grup 3 dulu ya. Oke, dan ternyata kelompok 3 dulu ya. Oke, thank you very much. Kelompok 3 yang akan beraksi terlebih dahulu. So, kelompok 3 di sini ada Davin ya. Davin, Michael, Safia, and Kay. Okay, so without further ado, ya, Michael, Davin, Caitlin, and Rana, you may start your presentation. Hello, teachers and Hello, teachers and friends. Today, me, Dafin, Rana, and Kay would like to present about human organ system. Here, I would like to explain about 6 parts of human organ system. They are human digestive system, human respiratory system, human circulatory system, human nervous system, human urinary system, human muscular and skeleton system. So the first is human digestive system. In human digestive system, this system explains about how our food digests food. It starts from mouth to esophagus, then stomach to small intestine, then large intestine to rectum, and the last is anus. Human digestive system component organs are teeth, tongue, salivary glands, esophagus, stomach, liver, bile, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, and anus. And the functions to digest food are breakdown and absorption of nutrients and excretion of solid waste. The second is human respiratory system. Human respiratory organ is the network of organ and tissue that help you to breathe and take up oxygen and expel carbon dioxide. It starts from the nose to trachea, then bronchi, and under to the lungs. Human respiratory system. The component organs are nose, mouth, sinuses, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, and diaphragm. The function is to breathe or exchange of oxygen and carbon dioxide. The third is human circulatory system. Human circulatory system is made of blood vessels that carry blood away from and toward heart. It carries oxygen, nutrients, hormones to cells, and remove waste products like carbon dioxide. Compound organ. There is blood, heart, arteries, veins, and capillaries. The function is to circulate blood to transport nutrients, waste, hormones, CO2, and helps maintain pH and temperature. The fourth is human nervous system.
Human nervous system is body's command center. It means originating from your brain, controlling your movement, thoughts, and automatic response to the world around you. Human nervous system component organs: brain, spinal cord, nerves, sensory smell, or e.g., sight, smell, taste, and hearing. Function: to sense and process information, control bodily activities. And the fifth is human urinary system. Human urinary system is the organ system that produces, stores, and excretes urine. Human urinary system component organs are kidneys, ureters, bladder, and urethra, and the functions are to maintain fluid and electrolyte balance, purify blood, and excrete liquid waste or urine. And the last is human muscular and skeletal system. Human muscular and skeletal system includes bones, cartilage, ligament, tendon, and connective tissue. Skeleton provides a framework for muscles and other soft tissue. They support body's weight, maintain your posture, and help our move. Human skeletal and muscular system. The component organs are skeleton system, bones, cartilage, ligaments, and tendons. And for muscular systems are skeletal muscle, smooth muscle, and cardiac muscle. The function is, for skeletal system, it supports and protects body structures, blood cell production. And for muscular system, is for body movement and heat production. And that's it for our presentation. And we are sorry if we had any mispronunciation about the words. And yes. Thank you, teachers and friends. Okay, thank you guys on the third group. Wow. Excellent. Thank you very much, guys. Let's give applause for all of them. Yay. Ayo semuanya, give applause ya. Ini tadi keren banget. Okay, thank you once again for Michael, Kay, Rana, and Davin already doing really well job ya. Okay, so I need to preview first once again about their presentation. Maybe this is already exceed my expectation, yeah. And this is this presentation is what I ask ya. Jadi benar-benar kayak on point banget apa yang Mr. inginkan di-share ke teman-teman itu sudah di-compact dengan baik ya, sudah dipadatkan materinya dengan baik in this presentation. So maybe kita jadi kalau misalnya nanti buat belajar buat daily test ini udah pas banget buat di-share ke teman-teman ya. Ini udah good banget karena emang materi sistem organ juga memang ini sih ya, memang lebih mudah untuk di-divide karakteristiknya tuh lebih mudah ya. Oke, seperti contohnya tadi ya, ada beberapa sistem organ dan anyway itu belum semuanya ya, karena memang tapi itu yang major ya, yang major itu yang paling umum, paling banyak itu adalah sistem-sistem yang tadi sudah disebutkan. Nah, nanti ini juga bersangkutan dengan materi organ ya, karena tadi sempat disebutkan komponennya itu ada organ-organ ya. Karena tadi kan definition dari sistem organ adalah kumpulan organ ya. Kumpulan organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi. Nah, so for daily test, Mr. ingin remind bahwa kalian harus ingat untuk tadi contohnya ada apa aja seperti digestive, terus urinary ya kan, muscular, terus nervous system ya. Itu include ke organnya apa saja dan fungsinya tuh apa. Yang paling penting kalian ingat yang itu. Jadi ada beberapa contoh tadi. Ya. By the way, tadi juga Misa seneng ya. Ini adalah contoh presentasi yang apa namanya dalam komunikasi ya. Itu juga sudah baik karena memberikan pertama ketika opening memberikan salam, mengenalkan dengan baik ya. Tadi semua grup sudah. Tapi pas closing Mister senang tadi juga ada say sorry juga walaupun mungkin apa ya? Memang tidak perfect ya semua presentasi, bahkan mungkin Mister juga dalam mengajar juga tidak perfect, but
I really appreciate that everyone doing their apologizing for something that maybe kita nggak sadar ya kalau misalkan ada mispronounce ya kan. Jangankan kalian, misal aja sebagai guru juga kan pasti ada mispronounce, terus ada mungkin grammarnya juga mungkin masih juga ada yang kebalik-balik. So that's fine ya, because we all semua ini sedang belajar. Jadi Mr. Respect ya, thank you very much for the third group that reminding us for ya selalu mengucapkan 3 magic word ya. Ayo, ada yang ingat gak 3 magic word? This is actually really magic because ini bisa menyenangkan atau bisa membuat tenang. Greetings. Yes, Nicola. Thank you. Greetings. Thank you. Say sorry. Goodbye. Yes, betul Goodbye. sekali. Sorry. Please. Ya, please ya, tolong ya kan. Sorry, thank you. Please, sorry, and thank you. Thank you very much ya. Keren banget ya. Yuk kita juga biasakan ya untuk ke semua teman-teman kita, ke guru-guru. Kalau misalnya minta tolong, please, may I ya. Terus kalau misalnya sudah diberikan pertolongan, thank you sir, atau thank you siapa misalnya, thank you Raya, thank you Exi gitu ya. And then sorry kalau misalnya memang ada sesuatu yang salah atau kalian takutnya ada yang salah. Thank you very much. Let's get move on ya. Gak jadi make Dubai accent. Ya, Sir, tadi kemarin pas kita latihan ngatain Davin, dia bilang dia mau pakai Dubai accent. Iya, tapi setelah aku pikir-pikir aku suaranya kayak orang idiot beneran. Jadi Dubai accent maksudnya nih ya, Arabis gitu ya. Arabic Iya, accent gitu ya. Iya. Ya, kalau yang udah jago bahasa Inggris mah enak ya, bisa ngerubah accent. Kalau misal boro-boro mau ngerubah accent. Ya, but that's fine ya. Misal kan guru sains ya. Ya, seharusnya aku screen record. Ini misal screen record, tenang aja ya. Oke. Oh, yang kemarin maksudnya. Oke. Berarti kita masuk ke grup 2 sekarang, yaitu di sini ada violin ya. Ada violin, terus ada raja. Mana tadi? Ya, Kenneth, Raja, Arsya, Audrey, and Nicholas. Ya, oke. Let's try to see the last group. Ya, the last but not least, bisa jadi yang terbaik ya. Oke, so for the second group, the time and screen is yours. Bentar ya. Yes. Hello, we are from group 2. Today we're gonna show you our science project about animal and plant organ. Our members are Nicholas, Kenneth, Arsya, Audrey, Raja. What is organ? An organ is a collection of several kinds of tissues that work together to perform a specific task. Organs are made up of many different tissues. For example, the heart is made up of muscle tissue, nervous tissue, and blood tissue. The example of organ is heart, lungs, pancreas, stomach, liver, etc. Function. Organs have an important function, namely helping humans carry out their activities, such as eating, drinking, breathing, exercising, etc. If one organ is damaged or does not function, it will have a bad impact on our bodies. So it can be said that the organ has an important function. Animal organ. This is the picture of animal and human organ. There are so many organs. Can you mention all of them?
Function of animal and human organ. There are so many animal organs. The examples are lungs for breath, esophagus, pushes food to reach the stomach, heart, pump blood, pancreas, produce insulin to control blood sugar, colon, absorb fluids with the help of E. coli bacteria, etc. Plant organ. This is the picture of plant organ. The organ of plant is less than animal organ. The list of plant organ is leaf, stem, root, flower, and fruit, but not all plants have a flower and fruit. The function of plant organ. Leaf is for photosynthesis. Root binds plant to the soil, absorb water and nutrients contained in the soil, and keep food reserves. Stem is for stand-up plants, distribute the result of photosynthesis to all part of the plant. Flower is for plant generative reproduction. And the last is fruit is a place to store food reserves and protect seeds. Suaranya. If some organs go together, if some organs go together, if we together human organ just go together compare us. Example of system organ: respiratory system, nose, trachea, bronchus, broncholius, and lungs. Blood circulation system, heart, arteria, artery, vena, capillary. Digestive system, mouth, esophagus, stomach, small intestine, colon, rectum, and anus. Thanks for listening. Okay, thank you very much for the second group. Yeah, that was great. Thank you very much. Let's give applause for all of them. Yeah, for Kenneth, Raja, Nicholas, Violin, and Arsha. Yeah, thank you very much for your very hard work. Nah, kemarin katanya Nicholas PPT katanya nggak bisa terlalu estetik, tapi itu bagus ya Nicholas ya. Desainnya udah keren dan nyaman dilihat. Yang paling penting itu adalah nyaman dilihat juga ya, supaya kita juga enak yang ngebaca dan nggak terlalu penuh. And I guess this presentation already fulfill the ini ya persyaratan PPT yang bisa enak dibaca dan juga bisa di ini. Jadi intinya PPT itu nggak boleh terlalu banyak teks ya, tapi nggak apa-apa ada teks, tapi jangan terlalu banyak karena nanti pusing yang baca. Kita jadi kayak baca buku nanti. But tadi yang itu sudah komplit ya, sudah selesai. Thank you. Nah, mungkin bisa sedikit review saja untuk materinya tadi. Seperti yang Mister bilang, ini akan bersinggungan dengan materi sistem organ ya. Makanya mereka memang relate dekat ya, organ dengan sistem organ itu. Yang paling penting tadi kalian sudah tahu ya beberapa organ yang paling primer itu ada seperti heart and then lungs. Terus apalagi yang tadi yang disebutkan ya pancreas and then limbs ya. Dan juga tadi ada plant ya. Nah, mungkin yang membedakan itu adalah yang di bagian plant karena di sistem organ tadi kan memang tidak perlu membahas yang plan ya, karena kalau yang plan itu nanti masuknya ke jaringan ke sistem plan ya. Nah, nanti itu ada lagi kita bisa pelajari bersama-sama di kelas 8. Untuk yang plan tadi seperti yang sudah dikatakan di PowerPoint betul banget bahwa mostly komponen of plan itu ada 5 tadi ya. Ada stem, ada akar, batang, daun, bunga sama buah. Fruit and flower. Tapi nggak semua tanaman itu juga punya fruit
and flower. Dan juga nggak semua tanaman juga mungkin terlihat nyata ya untuk rootnya, fruitnya, seperti ubi-ubian. Ubi-ubian itu ternyata menyimpan cadangan makanan itu adalah di dalam tanah ya atau di akarnya. Nah, jadi intinya adalah karakteristik dari plant itu sebenarnya bervarius ya, benar-benar variatif banget. Tapi untuk komponennya tadi sudah disebutkan ya, mostly seperti itu. Ada juga kok yang nyimpan makanan di batang, ada juga yang nyimpan buah-buahannya di mana, jadi bervariasi sekali ya. Ada juga tanaman yang kayak kaktus gitu ya. Kaktus kan tuh unik ya. Maksudnya bentuknya Aku daun-daun punya seperti gitu. kaktus, Mister. Kenapa Nicholas? Aku punya kaktus. Iya kan. Nah, jadi walaupun kalian daunnya jadi duri. Iya, mana bunganya, mana daunnya kaktus kan. Nah, tapi sebenarnya mereka ada cuma beda bentuk. Bunga kaktus juga ada ya sebenarnya. Batangnya juga ada, akarnya juga ada. So, ya, itulah kehebatan Tuhan ya yang telah membuat benar-benar variatif sekali. Oke, wow, tidak terasa ternyata sudah komplit ya, dan sudah 8.40, pas banget nih, masih bisa kita sedikit discuss ya. Anyway, untuk minggu depan di hari Senin kita akan ada daily test ya. Materinya tuh ada 2. Yang pertama itu di bagian cell structure dan juga di bagian level of organization ya. Kalau yang ini kan kita masih membahas cell structure ya. Mister izin yes. Masih membahas cell structure dan organ system, organism, tissue ya kan. Nah, ini materinya 1 bab ya, 1 chapter, and then the next one is about life environment, Interaction living things ya. Ya, yang kedua itu kemarin yang PPT sudah Mister share dan Mister juga sudah berikan latihan soalnya. Percayalah, Mister tidak akan share soal yang memang tidak pernah kalian kerjakan, pasti sudah pernah kalian kerjakan selama kalian memang semuanya selesai dan mengumpulkan ya. Nah, jadi soal-soal yang kemarin itu silakan dipelajari sekali lagi untuk soal-soal daily test ya. Nah, oke, kita kalau materi yang dipresentasikan hari ini yang masuk keluar di daily test nggak terlalu dalam banget kan, cuma yang inti-intinya gitu doang kan. Mister juga tadi sudah karena tadi kan kalian sudah memperhatikan, Mister nggak akan terlalu ambil yang kompleks kok untuk materinya. Yang penting dari semua materi ini kalian tahu contoh-contohnya. Misalnya organisme itu contohnya seperti apa tadi ya. Ada 5 tipenya, ada animalia, ada plant, ada fungi, yang seperti itu. Karakteristiknya apa? Yes, of course you may. And then kalau misalnya tisu, contohnya apa aja tadi, ada 4 ya. Yang penting kalian ingat-ingat tadi dan fungsinya apa saja. Sistem organ contohnya apa saja dan fungsinya apa. Digestive itu fungsinya apa, ya. Terus nervous system itu fungsinya apa. Tadi organ ya ada beberapa, yang paling penting aja yang dominan ya kayak heart, and then bagian-bagian organ tanaman tadi apa saja ya sama fungsinya, udah itu aja. Nggak perlu sampai terlalu dalam juga, nggak masalah. And then kalau untuk yang organ, sistem organ, tisu sudah semua ya. Dan juga organisme ya karakteristiknya apa saja, sekaligus mereview yang karakteristik of living things. Oke, Mister rasa itu saja untuk review materi presentasi hari ini ya. Nah, tapi Mister juga mau mengingatkan, mereview lagi kalian materi yang kemarin pre-daily test karena kemarin belum terbahas semua. Ya. Mister akan share sedikit ya supaya kalian tidak khawatir. Ini materi live interaction ya. Yang kemarin level of organization juga di sini. Soal yang organization itu apa ya, Mister? Aku lupa gitu ya. Itu yang apa? Dari individual, community, population. Ya, okay. Yang seperti itu ya. Nah, oke, kebetulan di sini kita ada 15. Oke, ada 15 nomor ya. 15 nomor yang belum kita bahas total. Dan juga ada 5 esai. Mister bahas dari esainya dulu ya. Ini menarik banget esainya. Jadi ini esainya sudah Mister buat. Ini agak hot sih, artinya butuh nalar dan juga butuh pemikiran yang enak ya. Nah, di sini Mister bahas yang esai dulu ya. Nah, ini mungkin juga mirip-mirip dengan soal esai yang akan Mister share.
Bisa saja gambarnya doang yang beda atau yang diminta beda. Tapi ini kalau untuk nomor 1 kemungkinan hanya gambar yang beda ya. Ini kan gambarnya udah Mister, contohnya. tapi tulisannya terlalu kecil, nggak terlalu kelihatan gimana nih, Mister? Oh ya, oke. Nah ini mungkin kalau yang ini terlalu kecil ya. Nanti bisa cek di laptop atau di HP, nanti di zoom ya. Maksudnya bukan di zoom sekarang, tapi di zoom lebih dekat. Nah ini udah ada contoh dari food web ya. Jadi kalau banyak jaringnya begini namanya food web. Nah di sini level pertama seperti biasa ini ada producers ya kan. Nah tugas kalian di nomor awal ini adalah ya dari A itu adalah membedakan dulu mana yang producers, mana yang primary, mana yang secondary, dan mana yang tertiary ya. Di sini udah jelas banget ya sebenarnya udah di enak urutannya tuh udah jelas. Ini producer, ini primary, second, ini third ya. Ini ada di sebuah ekosistem ya. Jadi apa namanya? Memang walaupun kasarnya ya coyote itu atau mountain lion itu sebenarnya bisa aja makan rusa ya atau bisa aja makan squirrel. Tapi ini kita urutkan berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh food web saja ya. Jadi, Mister, yes, Nicholas. ini kan nama produsernya ada banyak kan, ada plants, flower, nasi, yang kayak gitu. Nah itu harus ditulis semuanya. Yes, Mister, kan masukin nggak aja bisa ya. nggak mau. Tapi kan kalau nggak mau gimana? Tabelnya kan juga kecilin tapi. Oh iya, ini Untuk kalau produsernya. misalnya ini ada berapa yang penting ada 5 berarti ya di sini yang bisa minta ya. Jadi satu baris itu satu produser aja, misalnya satunya plant yang bawahnya flower kayak gitu nggak Ya apa-apa ya? gitu ya. At least 5 berarti yang sebutin. Karena ini kan kecuali kalau emang ada 3 doang, nanti sebutinnya 3 juga nggak masalah. Oke, yang penting pastikan kolomnya terisi dengan maksimal ya. Dan di sini nih kedua contoh adalah write down 6 food chain based on the web. Jadi food chain itu kan sekali lagi hanya satu jalur ya. Kalau food web itu dia berbagai jalur karena udah berupa jaring. Nah, di sini misal ambil contoh salah satunya adalah flower, butterfly, whiptail, and lion. Jadi di sini dari flower dia ke butterfly. Ya walaupun sini namanya bukan butterfly ya. Nanti dimakan oleh raven and then nanti kemakan lagi sama di sini agak kurang sama mountain lion ya. Nah, misalnya seperti itu contohnya. Whiptail ya. Oke, whiptail ke Mister, 11. whiptail itu apa ya, whiptail? Itu kayak apa ya namanya ya? Kadal gurun bukan ya? Istilahnya tuh whiptail. Nanti kamu bisa cek lagi di Google ya supaya lebih jelas maksudnya seperti apa atau hewan-hewan seperti apa. Ya, yang penting kalian juga harus ini ya. Yang penting kalian nggak perlu kayak detail juga nyebutinnya. Pacific tree frog nggak masalah, frog aja juga nggak masalah. Mule deer boleh deernya aja. Douglas squirrel boleh squirrelnya aja. Jadi nggak perlu terlalu ini ya, nggak perlu terlalu detail nggak masalah. Sama ini black tip jackrabbit. Yang penting rabbitnya juga nggak masalah. Tapi ini udah spesifik ke ini ya dia makanya agak detail juga dia food webnya. Tapi yang penting kalian tahu food chain yang mana dan ini ya peran mereka di food web tersebut apa. Terus, nah di chain ini based on the observation of the food web, apa karakteristik dari producer, consumer, secondary consumer, dan tertiary consumers? Apa menurut kalian apa karakter dari producer, primary, second, and third? Ya contohnya kalau primary itu kan kebanyakan mereka adalah herbivore ya. Iya. Atau pemakan Kalau kacang-kacangan. produser itu autotroph. Nah, kayak gitu-gitu. Silakan kalian sebutkan berdasarkan pengamatan juga berdasarkan apa yang kalian pelajari. Nah, untuk nomor 2 di sini memang agak ini ya. Soalnya di sini, please notice di sini ada food web lagi. Nah, ini lebih simple. Nah, kita sekarang belajar tentang efek ya. Explain the effect for the food web if the grasshopper is suddenly extinct in the area. Ini jadi ngambil contohnya tuh di area ya. Kayaknya ini contohnya tuh di daerah apa ya? Daerah padang rumput yang ini ya, yang nggak begitu gimana-gimana ya. Ada frog, ada snake, yang berarti ada danaunya sedikit nih. Nah, jadi ini ada hubungannya di sebuah danau. Nah, silakan kalian coba ambil logikanya. Apabila grasshopper itu punah ya, atau belalang ini punah, maka efeknya itu apa? Silakan kalian perhatikan ya. Nanti boleh dijawab. Terus apabila fox itu jumlahnya juga meningkat, ya misalnya fox nih jumlahnya meningkat, maka pengaruhnya apa ke food chain yang lainnya? Lalu apabila frog itu juga hilang, ya atau frog di sini hilang, maka apa yang terjadi? Ya,
Nah, itu bisa kalian coba logikakan dan juga nalarkan berdasarkan apa yang ada di food web. Nomor 3 di sini, please pay attention. Di sini ada table ya. Nah, ini ada pusat statistik ya. Ini contoh dari bagaimana population itu terdata ya. Misalkan pohon itu agak jarang ya, tapi bisa bisa memberikan makan 5.000 hewan per harinya ya. Ini cuma contoh ya. Jadi bukan artinya misal ambil dari beneran nyatanya ya. Di sini elephant itu ada 1.500, jerapah ada 2.400, cheetah 27, lion 256, terus ada gagak juga di sini sangat ramai gagak ya, deer dan desert cat. Nah, silakan kalian berikan pendapat ya. Jadi ini bebas pendapat kalian aja, nggak ada benar nggak ada salah. Yang penting apakah on point ataukah memang jelas apa yang kalian sampaikan. About the distribution of animal in the savannah. Jadi apa menurut kalian gimana distribusinya? Terus berikan pendapat kalian bagaimana untuk supaya food chain di savannah ini balance ya. Bagaimana untuk supaya food chain ini supaya seimbang ya. Terus give your opinion about hunting down. Bagaimana tentang perburuan liar ya. Hunting down itu berburu ya maksudnya. Tapi maksud Mister di sini lebih ke liar ya, wild ya, atau ilegal ya. Nah, maksudnya itu, yang ilegal itu nomor 4. Yang nomor 3 ini maksudnya adalah, menurut kalian, mana yang boleh diburu, mana yang nggak boleh diburu, terus mana yang harus di-preserve, mana yang harus dijaga baik-baik, mana yang harus dilindungi, mana yang memang harus benar-benar dibunuh ya. Ada loh di antara ini ternyata yang benar-benar harus dibunuh gitu ya. Nah, ini untuk Emangnya. Bukan dibunuh sih, tapi kayak boleh diburu dan itu legal gitu ya. Itu kalian silakan tentukan menurut kalian. Kalau gitu bukan harus dong kalau gitu. Iya, bukan harus ya. Tapi memang mana yang boleh ya, mana yang boleh. Dan mana yang baiknya itu juga diburu. Nah, mungkin bukan harus tapi baiknya. Karena ada juga loh di sini yang mungkin bisa jadi mengacaukan food chain ya. Di antara ini tuh ada yang mengacaukan food chain karena mungkin jumlahnya terlalu banyak, jadi bisa menghabiskan yang lainnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nggak apa-apa, give your opinion sebebas kalian ya. Karena ini nanti memang hubungannya adalah relate-nya di real life. Ternyata illegal hunting sama poachers itu benar-benar meresahkan ya. Apalagi untuk hewan-hewan yang mau extinct. Mister maksud 1 and 2 apa? Aku nggak ngerti. Hehe, oke. Mister ini soal daily test ya? Ini contoh. Tapi kemungkinan mirip seperti ini. Untuk yang nomor 1, Kalista, oke, kita coba review dikit ya, karena mungkin kurang jelas. For number 1, ini menurut kalian bagaimana distribusinya, pendapat kalian tuh gimana? Contohnya, menurut saya untuk jumlah crow ini sepertinya terlalu banyak, karena apa? Karena di daerah ini begini ya. Atau menurut saya cheetah-nya terlalu sedikit, atau menurut saya elephant-nya itu terlalu banyak. Nah, maksudnya adalah kalian bisa notice kira-kira dari food chain-nya ini mungkin nanti bisa jadi nggak balance akibat dari distribusinya. Ya, distribusi itu maksudnya adalah penyebaran dari hewan-hewan ini dan living things Jumlahnya lainnya. gitu ya. Jadi kita harus kasih opini yang masalah jumlah hewannya gitu biar seimbang atau nggak kayak Ya. gitu-gitu lah pokoknya. Dan nomor 2 itu berikan caranya bagaimana supaya food chain-nya ini lebih seimbang ya. Boleh kok kalian berpendapat kayak mungkin jumlah singanya boleh dikurangin kayak gitu, atau jumlah deer-nya itu boleh dikurangin kayak gitu, atau jumlah desert cat-nya diperbanyak, atau jumlah trees atau grass-nya itu diperbanyak juga. Nah, itu bisa kalian berikan pendapat. Sekali lagi ini pendapat ya, artinya tidak ada fix, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti ya. Bukan exact kayak number, kayak angka yang angkanya misalnya 1 tambah 1 2, jawabannya pasti 2 kan. Kalau ini silakan kalian. Mister mau nanya, Mister. Yes, Nicholas. Nanti soal esainya ada berapa, Mister? Ini kan ya aja udah ada 5, terus di atas masih ada lagi kan. Jadi ada berapa soal esainya, Mister? Ada 5. 5 kayak gini atau 5 yang ada ABCD-nya gitu? 5 yang kayak gini maksudnya 5 1 2 3. Ini ada yang soal ABCD gitu yang kayak ada gitu, dong, ada kan? sedikit ya ABCD. Tapi once again Mister ingetin. Tapi ini semuanya ABCD semuanya atau ada yang enggak ABCD, Mister? Ini soalnya kan kalau gini takut nggak cukup kalau 1 jam doang kan? Yes, tenang. Ini Mister emang ekstra kan, maksudnya agak banyakin soalnya. Tapi nanti kalau di daily test
Mister nggak akan kasih terlalu banyak banget kok ya. Dan juga Total kan ada soalnya berapa materi total struktur juga. soalnya? Kenapa, Nicholas? Total soalnya berapa ya, Mister? Total soal. Oke, soal totalnya ada 25 ya, bisa kasih tahu nih, 25. 15 multiple choice and then 20 multiple choice and 5 essay. Tapi yang multiple choice juga nanti lebih mudah kok. Waktunya full, jadi tenang aja bisa kalian gunakan maksimalkan ya. Dan sekali lagi materinya ini kegabung ya, cell structure dan yang lain. Tenang aja untuk soal-soalnya kalian bisa pelajarin dari pre-daily test soal yang ini dan yang kemarin ya, yang udah Mister share juga di yang kalian sudah kumpulkan ya. Kalian boleh protes ke Mister kalau memang ada soal PG yang di luar pertanyaan itu. Mungkin Mister cuma bedain sedikit, kayak misalnya gini nih. Yang nomor ini misalkan food webnya Mister gambarnya Mister ubah gitu aja paling. Terus urutan ini transferring energinya bisa aja Mister ubah dari urutan paling atas ke bawah ya. Jadi nggak akan begitu. Atau contoh ini nih, contoh hewan-hewannya ini atau abiotiknya Mister ubah ya. Atau ini definition ini kan untuk ini ya, untuk population ya. Bisa aja Mister nanti kasih definisinya tentang community. Jadi intinya mirip sih, nggak akan terlalu jauh-jauh dari soal yang udah Mister share. Tapi yang jelas PG itu akan nggak terlalu susah ya. Mister fokuskan di essay. Jadi saran Mister adalah silakan kalian fokuskan juga di essay, karena essay ini yang bakal Mister kayak maksimalkan supaya nanti di exam kalian terbiasa juga gitu. Waktunya nanti ini ya. Waktunya itu nanti Mister, berarti kan kita hari Senin ya. Hari Senin itu berarti pas pulang sekolah ya, jam kan online ya kalau hari Senin depan tuh. Berarti dari jam dari jam 11 bukan ya? 10 kan kemarin jam berapa sih? 10.45 atau jam 11.15 ya kan? Oh, 11.15 ya. Dari 11.15 sampai jam, nanti misal kasih bonus waktu ya. Mungkin sampai jam 1 silakan. Jadi waktunya agak panjang. Yang penting kalian bisa submit sebelum jam 1. Seperti itu. Jadi waktunya 2 jam ya. Mister, Yes. jadinya itu Ya, Nicholas. langsung diituin di tes di Quintal atau misalnya ada pakai harus kita ketik di Word atau Google Form atau kayak gimana jadinya? Oke, unfortunately for Quintal belum support untuk upload sesuatu, sedangkan Mister memang butuh untuk nanti upload sesuatu ya. Jadi nanti Upload Mister, gambar ya? Ya, nanti ada upload tapi bukan gambar tangan ya. Nanti gambar udah Mister provide, tinggal dicoret-coret aja. Ya. Jadi nggak masalah, nanti kayaknya Quintal belum support buat exam dari Mister, nanti Mister pakai Google Form instead ya. Oke. Jadi ini tinggal dikirim link Google, itu di announcement ya, link Google Form-nya. Yes, betul sekali. Oke. Karena kalau dari Mister sekali lagi belum bisa ya, karena materi IPA itu mungkin agak lebih kompleks ya untuk penulis-nulisnya gitu. Oke, this is it. I guess we are done for today ya. 4 menit lagi kalian juga sudah belajar untuk pelajaran berikutnya. Ya, once again let's give all of us appreciation untuk semua grup yang sudah tampil. Boleh dong tepuk tangan dulu semuanya. Yay. It's very great. Thank you for all the group. We are done ya for the presentation, and I have to say that Luther King already give me a good impression for your presentation, and all of you already doing great, and thank you very much for giving me a very interesting experience and very great experience for teaching all of you guys. Thank you. Sebelum kita end, mari kita berfoto terlebih dahulu, boleh? Arsya, Violin, Toby, and Meme, kita nyalakan kamera. Ini berapa orang ya? Tadi perasaan banyak.